Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustazah sedih sekali rasanya. Kita harus melalui pembelajaran tanpa bertatap muka seperti ini. Tapi ini harus kita lalui agar kita semua selalu terhindar dari penyakit yang sedang mewabah saat ini. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke materi, kita membaca doa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar IPA. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran? Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, kita harus paham dulu apa itu zat, ya. Apa sih itu zat? Kenapa kok ada zat tunggal, ada zat campuran? Jadi, zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi kalau apapun itu yang memiliki ruang dan memiliki massa, itu kita sebut dinamakan zat, ya. Nah, zat ini terbagi menjadi 3. Zat apa? Ya, ada zat cair, ada zat padat, dan ada zat gas. Tentu kalian sudah paham. Kenapa? Karena ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, bahkan sifat-sifatnya, ya. Nah, dari zat ini dibagi menjadi zat cair, zat padat, dan zat gas. Apa itu zat cair dan bagaimana contohnya? Zat cair sudah pasti kita sering sekali menemukan di kehidupan sehari-hari. Air yang kita minum, air yang kita pakai mandi, ya. Terus sirup, terus kalian goreng ikan pakai minyak. Nah, itu termasuk zat cair. Nah, zat padat kita lihat di sekeliling kita. Contohnya Ustazah, di sekeliling Ustazah ada spidol. Nah, spidol ini termasuk zat padat. Awan tulis termasuk zat padat. Ya, lemari, pintu, semua termasuk zat padat. Selanjutnya yaitu zat gas. Apa itu zat gas? Bagaimana contohnya? Zat gas itu memang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya adalah oksigen yang sehari-hari kita hirup, ya. Dan angin yang kita rasakan itu termasuk contoh dari zat gas. Ya, itu adalah pemaparan sedikit tentang apa itu zat. Coba diulangi lagi. Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya, apa itu massa, Ustazah? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Massa itu adalah kalau kita biasa menyebutnya berat. Nah, kalian biasa menyebut, oh berat badan saya 50 kilo Ustazah. Padahal itu bukan berat, itu adalah massa. Jadi massa itu adalah yang bisa kita timbang. Ya, yang bisa kita timbang itu adalah massa. Lalu kalau berat itu bagaimana? Kalau berat itu adalah dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Satuannya bukan kilo juga, ya. Jadi massa itu yang biasa kita hitung atau dengan cara ditimbang. Seperti itu. Nah, sudah tadi Ustazah sedikit memaparkan apa itu zat. Sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu perbedaan dari zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dan zat campuran. Dari namanya saja kita sudah tahu, ya. Sudah bisa membayangkan lah. Oh, tunggal. Dikatakan tunggal berarti adalah satu. Zat tunggal adalah suatu zat yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu jenis zat saja. Tidak ada zat yang lain. Itu disebut zat tunggal. Contohnya apa saja? Contohnya seperti emas, besi,
terus perak. Yang di kehidupan sehari-hari kita ada gula, garam, air murni, ya. Air murni itu termasuk juga zat tunggal. Jadi ini adalah contoh dari zat tunggal. Ustazah ulangi lagi, zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri dari satu jenis zat saja. Lalu apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri dari dua zat bahkan lebih, ya. Jadi kalau zat tunggal tadi hanya satu saja penyusunnya, kalau zat campuran ini terdiri dari dua zat bahkan lebih. Contohnya bagaimana? Contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kalian pagi-pagi minum susu. Susu campuran dari air dan susu bubuk. Itu termasuk zat campuran. Atau kalian minum teh, termasuk juga dalam zat campuran, ya. Masak-masakan ibu kalian, wah, itu juga termasuk zat campuran karena terdiri dari beberapa zat, ya. Lalu zat campuran ini dibagi lagi menjadi dua. Apa itu? Disebut homogen dan heterogen. Jadi ada zat campuran yang homogen, ada yang heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang bercampur merata, ya, sampai-sampai hampir terlihat tidak ada pemisah antara keduanya. Ya. Jadi zat campuran homogen, saya ulangi lagi, zat campuran homogen adalah zat campuran yang tercampur secara merata. Kalau zat campuran heterogen adalah zat campuran yang tercampur tetapi masih bisa terlihat pemisah antara dua campuran tersebut. Ya. Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara zat homogen dan zat heterogen, Ustazah sudah menyiapkan beberapa bahan, yaitu yang pertama, air putih biasa, sirup, gelas. Di sini ada gula dan kopi, ya. Yang pertama akan kita coba adalah mencampurkan sirup dan air. Kita aduk. Nah, kalau dilihat ini, kalian perhatikan, apakah terlihat perbedaan atau terlihat dua zat pemisah, airnya sendiri, sirupnya sendiri? Nah, tentu tidak ya. Jadi dia sudah bercampur merata, tidak ada lagi pemisah antara keduanya. Ini disebut zat campuran yang bersifat homogen. Berarti dia mencampur secara rata. Campuran yang kedua yaitu gula dulu deh. Gula dulu. Kita kasih gula. Dan air. Nah, kita aduk. Aduk terus menerus ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah campuran air dan gula yang tadi sudah Ustazah berikan. Di sini terlihat gulanya larut sempurna di dalam air. Bahkan sekarang sudah tidak terlihat lagi gulanya. Ini menunjukkan bahwa air dicampur dengan gula, gulanya akan larut ke dalam air dan itu termasuk zat campuran homogen. Ya, yang ketiga, Ustazah akan mencampurkan sedikit kopi
dan air. Ini kopi hitam ya. Ustazah bukan membuat dalgona, bukan. Ustazah di sini membuktikan saja ya. Kita aduk-aduk. Dapat kalian lihat di sini. Nih. Ya, kita perlihat lebih jelas. Nih. Ya. Campuran air dan kopi, dia bercampur, tetapi kopinya masih terlihat. Ya. Kopinya masih terlihat. Lalu lama-kelamaan kalau kita saring, kita lakukan penyaringan, nah, akan ada ampasnya. Atau biasa disebut dengan residu, ya. Residu atau ampasnya. Jadi ini termasuk cairan atau campuran heterogen. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Materi tentang perbedaan atau mengenal perbedaan zat tunggal dan zat campuran hari ini, apakah kalian sudah paham atau masih ada pertanyaan? Silahkan bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, Ustazah akan jawab pertanyaan kalian di video berikutnya. Bagi kalian mengajukan pertanyaan, Ustazah akan berikan nilai tambahan untuk kalian. Oke? Jadi jangan lupa bertanyalah materi yang kalian belum paham tentang zat tunggal dan zat campuran. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.